Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas materi-materi matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Ini adalah materi di kelas 7 ya. Jadi nanti di kelas 7 itu ada statistika dan di kelas 8 juga ada materi statistika. Cuman untuk yang di kelas 8 nanti statistikanya adalah ukuran, penyebaran, dan pemusatan data. Nah, sedangkan di kelas 7 kali ini materi untuk kelas 7 ini adalah mengenal statistika, yaitu penyajian data dan pengertian dari statistika itu apa. Baik, kita mulai. Yang dimaksud dengan pengertian statistika itu apa sih? Statistika itu dapat diartikan sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, meringkaskan, menyajikan, dan menganalisa data. Jadi statistika itu adalah suatu metode ilmiah ya, untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, meringkaskan, menyajikan, dan menganalisa suatu data. Kemudian untuk pengertian statistik sendiri, statistik itu merupakan hasil proses dari statistika. Jadi kalau statistik itu hasil dari proses statistika. Sehingga istilah statistik dapat dibedakan dalam dua pengertian. Yaitu yang pertama, statistik sebagai gambaran tentang perincian data yang sudah disajikan dalam bentuk bilangan, tabel, grafik, atau berupa gambar. Kemudian pengertian yang kedua, statistik itu sebagai karakteristik, misalnya rata-rata, persen, kemudian angka perbandingan atau angka indeks. Sekarang untuk pengumpulan data. Dalam statistika nanti kita pasti akan familiar atau akan akrab dengan pengumpulan data. Nanti ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua itu wawancara. Kemudian yang ketiga angket. Kemudian yang keempat itu tes. Dan yang kelima itu adalah dokumentasi. Jadi ini adalah cara-cara pengumpulan data pada statistika. Kemudian untuk penyajian data statistik ya, nanti ada dua cara ya, penyajian data yang sering dipakai, yaitu yang pertama penyajian data statistik dengan menggunakan tabel atau daftar. Kemudian yang kedua itu menyajikan data statistik dengan menggunakan grafik atau diagram. Jadi biasanya kalau yang menggunakan tabel itu dia hanya dalam bentuk angka ya. Sedangkan kalau penyajian data statistik dengan menggunakan grafik atau diagram, biasanya dia dalam bentuk gambar. Ya. Nah, kemudian penyajian data secara grafik atau gambar itu nanti ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu piktogram. Jadi piktogram itu adalah penyajian data dengan menggunakan lambang. Nah, contohnya untuk piktogram itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah penyajian data dengan menggunakan gambar. Jadi digambarkan kalau ini jumlah kendaraan ya. Makanya di sini gambarnya adalah mobil ya. Nah, di sini nanti dikasih keterangan nih. Di sini dikasih keterangan bahwa satu mobil itu mewakili 1000 mobil. Jadi gambar satu mobil ini, gambar satu mobil ada 1000 mobil. Jadi kalau di sini misalkan nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya adalah 5000. Kalau 6500 ya berarti nanti setengahnya nih. Nah, nanti ada keterangannya nih. Yang kecil ini mewakili 500 mobil. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari piktogram. Ya. Penyajian data dengan piktogram. Kemudian yang kedua itu adalah dengan diagram batang. Jadi diagram batang adalah suatu penyajian data yang diagramnya berbentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar. Jadi bisa tegak,
bisa mendatar. Nah, contohnya untuk diagram batang, penyajian dalam bentuk diagram batang itu adalah seperti ini. Nah, ini tegak ya. Persegi panjangnya dalam bentuk tegak. Kemudian nanti di sini ada keterangannya ya. Yang ke atas itu adalah jumlah dari kalau di sini banyaknya siswa ya. Berarti yang ke atas nanti adalah banyaknya siswa, yang ini adalah kelasnya nih. Kemudian yang biru itu laki-laki, yang merah adalah perempuan. Ini adalah contoh penyajian data secara dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang keempat itu adalah yang ketiga ya, itu dalam bentuk garis. Jadi diagram batang dalam diagram garis ya. Diagram garis adalah suatu cara penyajian data yang diagramnya berbentuk garis. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Jadi titik-titiknya ini, jadi misalkan nih 2015 ya. Nanti berapa nih misalkan 124, berarti nanti dikasih titik. Ini dikasih titik, dikasih titik. Nah, antar titik ini nanti dihubungkan dengan garis. Nah, makanya di sini bentuk diagramnya adalah diagram garis. Kemudian yang keempat, yang penyajian data yang keempat itu adalah dalam bentuk lingkaran. Jadi diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk contohnya penyajian dalam bentuk lingkaran itu adalah seperti ini. Nah, untuk besarnya ini, besarnya bagian-bagiannya itu bisa dituliskan dalam bentuk persen. Ya, nanti bisa dituliskan dalam bentuk persen, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk derajat ya. Jadi besarnya bagian-bagian lingkaran ini ya, itu nanti bisa dituliskan dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Nah, sekarang untuk contohnya ya. Beberapa siswa mengambil jurusan bahasa, matematika, dan sains, ilmu pengetahuan sosial, pertanian, dan komputer. Dengan data sebagai berikut. Yang mengambil bahasa itu ada 8 orang, yang mengambil matematika dan sains ada 14 orang. Yang mengambil ilmu pengetahuan sosial ada 6 orang, pertanian 7 orang, komputer 5 orang. Yang diminta adalah gambarkan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, seperti yang saya jelaskan, kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk bagian-bagiannya itu dalam bentuk persen atau dalam bentuk sudut ya, dalam bentuk derajat. Nah, kali ini saya akan menyatakan dalam bentuk derajat ya bagian-bagiannya. Nah, kita cari ini satu-satu nih. Untuk bahasa itu nanti 8 ya tadi ya, 8 per 40 dikali 360. Jadi sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360. Nanti ketemunya 72 derajat. Ini adalah bagiannya ya dalam bentuk derajat. Kemudian matematika dan sains nanti sama ya caranya. 14 ini banyak yang siswa yang suka matematika dan sains per 40. 40-nya ini adalah jumlah dari semua siswa. Nanti dikali 360 ketemunya 126 derajat dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, setelah ketemu nanti baru kita gambarkan nih diagram lingkarannya. Nah, ketemunya seperti ini. Nah, nanti dikasih keterangan nih. Sebentar. Nah, mana tadi? Nah, nanti dikasih keterangan nih. Di sini bahasa nanti berarti yang ini ya. Ini adalah bahasa, sudutnya 72%. Matematika berarti yang ini. Yang ini ya, yang ini. Dan seterusnya ya. Ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi caranya tadi seperti itu ya. Kemudian untuk contoh-contoh soalnya ya. Sekarang untuk contoh-contoh soal penyajian data dalam statistika. Contoh yang pertama, tentukan banyaknya siswa yang menggunakan masing-masing kendaraan saat pergi ke sekolah. Dari diagram lingkaran di bawah ini.
bila penelitian dilakukan terhadap 300 siswa SMP. Jadi ini tiap bagiannya itu dinyatakan dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persen. Nanti untuk bis kota 33%, sepeda motor 8%, ojek online 19%, sepeda 25%, lain-lain 15%. Nah, caranya, karena yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang menggunakan masing-masing kendaraan, berarti kita harus mencari satu-satu nih. Pertama yang harus diingat adalah banyaknya siswa 300, dan dalam satu lingkaran itu sama dengan 100%. Ya, itu yang perlu diingat ya. Kita lihat lagi tadi gambarnya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari banyaknya siswa yang menggunakan bis kota ya, menggunakan bis kota berarti yang ini ya. Kita lihat nih, bis kota itu ada berapa persen? 33% ya. Berarti kalau kita ingin mencari banyaknya siswa yang menggunakan bis kota, berarti persentasenya 33%, kita kalikan dengan 300. 300 itu jumlah siswa keseluruhan. Sehingga nanti akan didapatkan 99 siswa. Kemudian untuk yang naik sepeda motor sekarang. Yang naik sepeda motor berarti 8% ya. Berarti 8 per 100 kali 300. Berarti nanti sama dengan 24 ya. Ini nanti nolnya dicoret aja. Berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian banyaknya siswa yang menggunakan ojek online. Nah, 19% ya ojek online. Berarti nanti 19 per 100 dikali 300. Nolnya dicoret, berarti 19 kali 3 sama dengan 57 siswa. Kemudian selanjutnya yang naik sepeda, yang naik sepeda itu 25%, berarti 25 per 100. Nolnya dicoret, berarti 25 kali 3, 75 siswa. Kemudian yang menggunakan lain-lain itu ada 15%, berarti 15 per 100 dikali 300. Nolnya dicoret, berarti 15 kali 3 sama dengan 45 siswa. Itu ya caranya untuk mencari banyaknya siswa yang naik tiap-tiap kendaraan. Kemudian untuk contoh yang kedua, grafik di bawah ini menunjukkan hasil panen padi di suatu wilayah selama 5 tahun. Tentukan yang A hasil panen tahun 2005, kemudian yang B jumlah hasil panen 3 tahun terakhir, kemudian yang C tahun berapa hasil panen yang paling kecil. Nah, untuk penjelasannya tadi gambarnya seperti ini ya. Yang pertama yang diminta itu adalah hasil panen tahun 2005. Tahun 2005 berarti yang ini ya, tahun 2005. Nah, kita tinggal tarik aja garis ke sebelah kiri. Nah, ternyata di situ menyentuh angka 11 ya. Berarti nanti hasil panennya itu adalah 11 ton. Karena di sini satuannya dalam ton ya. Kemudian jumlah hasil panen 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu berarti 2003, 2004, 2005. Nah, kita tinggal tambahkan aja nih. Berarti nanti 2003 itu 9, kemudian ditambah dengan 2004 itu ada 4 ton, kemudian 2005 ada 11 ton. Totalnya adalah 24 ton. Kemudian hasil panen yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu tahun 2002 ya, 2002. Berarti nanti yang paling kecil itu adalah hasil panen di tahun 2002. Mudah ya untuk membaca grafik. Kemudian contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar diagram lingkaran di bawah. Jika luas daerah yang ditanami jagung 42 hektar, tentukan luas daerah yang ditanami padi.
Nah, ini penyajian diagram lingkarannya itu untuk bagiannya itu diangkat dalam bentuk derajat. Nah, jagung kita lihat ini 90 derajat ya, atau seperempat lingkaran. Berarti nanti kita cari derajat pada padi ya, pada tanaman padi. Besar sudutnya kita cari dulu nih. Dalam satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360. Berarti nanti kita kurangi nih dengan 90 derajat. 90 derajat itu jagung ya, ditambah dengan 45 tebu. 60 derajat itu kedelai, dan 60 derajat lagi adalah lain-lain. Ini kita tambahkan semuanya. Nah, hasilnya adalah 255. Nah, nanti 360 dikurang 255. Hasilnya adalah 105. Ini adalah besarnya sudut atau besarnya bagian pada padi ya, untuk padi. Nah, setelah ketemu sudut ya, maka kita tinggal cari nih. Kita bisa menggunakan perbandingan ya. Kita menggunakan perbandingan karena yang diketahui adalah luas daerah yang ditanami jagung. Kita pakai perbandingan luas daerah yang ditanami jagung, luas daerah yang ditanami padi, kita bandingkan dengan luas daerah yang ditanami jagung. Nah, kita bandingkan dengan derajatnya nih. 105 derajat untuk yang padi ya, kita bandingkan dengan yang jagung 90 derajat. Yang ditanami jagung 42. Kemudian ini bisa disederhanakan ya, jadi 7/6. Sehingga nanti luas daerah yang ditanami padi itu 7/6 dikali 42. Nah, 42 bisa dibagi dengan 6 ya, hasilnya 7. Nanti berarti sisanya adalah 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 sama dengan 49 hektar. Ya, mudah ya. Kita lanjut contoh yang keempat. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan seni budaya. Tentukan banyaknya siswa yang mendapat nilai kurang dari 8. Kemudian yang B, berapa nilai dengan jumlah siswa terbanyak? Nah, ini gambar grafiknya nih. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang A, banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 8. Yang mendapat nilai kurang dari 8 itu berarti 7, 6, 5. Kita tinggal tambahkan aja nih. Berarti nanti yang 5 kan dapat 1 ya, ada 1 orang. Kemudian yang mendapat nilai 6 ada 4 orang. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 5 orang. Kita tambahkan 1 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 10 siswa. Kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah nilai dengan jumlah siswa terbanyak. Berarti kita tinggal lihat aja nih, grafik yang paling tinggi yang mana. Grafik yang paling tinggi adalah yang 8. Berarti nilai dengan jumlah siswa terbanyak itu adalah nilai 8. Ya. Demikian beberapa soal dan penjelasan mengenai statistik ya. Mulai dari pengertian, kemudian penyajian data ya, berupa diagram ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan diputar ulang ya. Kalian putar ulang dulu videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentarnya di bagian mana yang kalian belum paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.